Maraknya kekerasan seksual pada anak di tengah adanya berbagai regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak perlu ditelaah secara seksama agar dapat diketahui akar masalahnya untuk kemudian dicari solusinya. Hal ini sangat penting mengingat kekerasan seksual pada anak memberikan trauma mendalam terhadap korban, bahkan beresiko membuat korban berubah menjadi pelaku sehingga akan muncul korban baru. Hal ini tentu saja memberikan pengaruh negatif terhadap terbentuknya generasi berkualitas dan nasib bangsa pada masa yang akan datang. Terjadinya kekerasan seksual pada anak dari waktu ke waktu sesungguhnya menunjukkan gambaran masyarakat yang sedang sakit, bahkan dapat dikatakan masyarakat yang rusak. Mengingat di antara pelaku ada yang berstatus guru, bahkan ayah kandungnya sendiri. Ini juga mencerminkan bahwa regulasi yang ada pun tidak ditakuti, meski sudah ada ancaman hukum kebiri dan pemberatan hukuman. Di sisi lain, hal ini juga menggambarkan rendahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan adanya hari pertanggungjawaban semua amal di dunia. Inilah ciri-ciri masyarakat sekuler yang meniadakan peran penciptanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menangani kekerasan seksual pada anak. Sekulerisme memang menerima adanya peran pencipta, namun dibatasi hanya dalam ruang privasi, yaitu ibadah saja. Sekulerisme menyerahkan perbuatan aturan dalam kehidupan umum kepada manusia. Aturan buatan manusia itu bahkan sering menimbulkan pro dan kontra antara berbagai pihak yang memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda. Akibatnya, penegakan aturan pun tidak dapat optimal dan efektif menyelesaikan akar masalahnya. Maraknya kekerasan seksual pada anak juga buah dari kapitalisme. Maraknya konten pornografi dalam berbagai media menunjukkan adanya kebebasan berperilaku, termasuk kebebasan dalam ekonomi. Apa saja yang menguntungkan dapat dikembangkan menjadi usaha, meski membahayakan dan merusak masyarakat. Mudahnya mengakses dan terpapar pornografi berdampak pada meningkatnya dorongan untuk pemenuhan nafsu syahwat. Lemahnya keimanan akan membuat jalan pintas pemenuhannya, sehingga terjadilah kekerasan seksual pada anak. Kapitalisme juga menghasilkan kemiskinan akibat lalainya negara dalam mengatur distribusi kekayaan secara merata kepada setiap individu rakyatnya. Kemiskinan menjadi alasan untuk melakukan kejahatan dengan motif mendapatkan uang. Dengan demikian, jelaslah bahwa sekulerisme dan kapitalisme memiliki peran penting dalam menyebabkan maraknya kekerasan seksual pada anak. Selama sekulerisme dan kapitalisme masih menjadi landasan, maka kekerasan seksual pada anak mustahil diberantas hingga tuntas, meskipun ada regulasi yang mengaturnya. Agama Islam sebagai aturan hidup yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan seperangkat aturan yang lengkap dan menyeluruh untuk menyelesaikan persoalan hidup manusia, termasuk di dalamnya adalah kekerasan seksual pada anak. Islam memiliki mekanisme untuk mencegah dan memberantas kekerasan seksual pada anak. Islam melarang benda dan aktivitas yang memberi peluang terjadinya kekerasan seksual pada anak, seperti pornografi, baik dalam membuat, menyebarkan, atau menikmatinya. Islam juga melarang usaha menggunakan sesuatu yang haram. Islam juga memiliki aturan yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan dan mengatur hubungan kekerabatan dalam keluarga. Kesejahteraan setiap individu rakyat wajib dipenuhi oleh negaranya dengan berbagai mekanisme dalam sistem ekonomi Islam. Sanksi tegas yang memberikan efek jera dan mencegah juga ditetapkan oleh Islam, didukung oleh aparat yang amanah. Dan yang tidak kalah penting, keimanan dan ketakwaan yang kuat baik pada rakyat maupun petugas negara menjadi benteng yang kokoh untuk senantiasa taat pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperangkat aturan tersebut, maka kekerasan seksual pada anak dapat diberantas hingga tuntas. Itu pasti.